Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kimia kita mengenai bilangan kuantum. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit, gitu ya. Berdasarkan subkulit itu dikemukakan atau dilandasi oleh teori mekanika kuantum. Berdasarkan kulit itu dilandasi oleh teori atom dari Niels Bohr. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita menentukan bilangan kuantum berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menunjukkan posisi elektron dan keadaan energi elektron tersebut dalam sebuah atom. Nah, bilangan kuantum itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M, dan yang keempat bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S. Nah, kita mulai yang pertama dengan bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energi utama, atau nanti kita bisa dapatkan berdasarkan nomor kulit pada konfigurasi elektron, khususnya pada elektron valensinya, begitu ya. Nah, jadi kita lihat contohnya. Misalkan nanti ada konfigurasi elektron berakhir di subkulit 4s2 ya. Jadi terakhirnya itu adalah elektron valensinya 4s2. Maka nanti kita menentukan nilai N-nya kita dapat berdasarkan angka yang paling depan, atau biasanya ini disebut dengan koefisien, gitu ya. Tapi dalam hal ini 4 ini menyatakan tingkat energi subkulit S-nya. Jadi nanti kalau disuruh berapalah nilai bilangan kuantum N pada konfigurasi elektron yang berakhir di 4s2, jawabannya adalah N-nya sama dengan 4. Atau lebih jelasnya kalau misalkan kita konfigurasikan, misalkan Na nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2 3s1 ya, karena jumlahnya hanya 11. Nah, jadi tentukanlah bilangan kuantum utamanya. Maka kita lihat elektron valensinya adalah 1, berakhir pada subkulit S, dengan tingkat energi subkulit S-nya adalah tingkat energi ketiga. Maka nilai N-nya atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita lihat dari tingkat energi dari subkulit yang terakhir atau pada elektron valensinya. Oke, kemudian berikutnya yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum disimbolkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan jenis subkulit atau disebut dengan bentuk orbital. Nah, nilai bilangan kuantum azimut ini sudah merupakan satu ketentuan sebenarnya ya. Nah, jadi kita bisa langsung saja bilangan kuantum azimut atau L untuk subkulit S ini sudah tertentu ya teman-teman. Jadi berakhir di subkulit S dia mau berapapun elektron valensinya atau berapapun tingkat energinya, maka kalau berakhir di subkulit S, nilai bilangan kuantum L-nya itu untuk subkulit S nilainya 0. Kalau berakhir di subkulit P, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Kalau berakhir di subkulit D, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2.
berakhir di subkulit F, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 3. Jadi dihafalkan saja, L untuk subkulit S selalu 0, L untuk subkulit P selalu 1, L subkulit D selalu 2, L subkulit F selalu 3, begitu ya. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, M-nya atau disimbolkan dengan M. Ini menunjukkan nomor orbital gitu ya. Nah, nanti kita ingat kembali dalam pengisian konfigurasi elektron kemarin itu mengikuti 3 asas, ada asas Aufbau, ada aturan Hahn ya. Jadi dalam hal ini kita mengikuti pengisian elektron dalam sebuah orbital. Ingat, orbital itu adalah sebuah kotak yang merupakan tempat kemungkinan di mana elektron itu berada. Jadi nanti kita ingat bahwa dalam subkulit S jumlah elektron maksimumnya itu sebanyak 2. Nah, berapa jumlah orbital yang bisa menampung elektron dari subkulit S? Maka tentunya jumlahnya sebanyak 1, karena satu orbital, satu kotak bisa menampung 2 elektron sekaligus. Jadi kita lihat kalau nanti elektron valensinya berakhir di subkulit S, maka jumlah orbitalnya sama dengan 1. Kalau dia berakhir di subkulit P, jumlah orbitalnya sama dengan 3, gitu ya. Kalau berakhir di subkulit D, jumlah orbitalnya sama dengan 5. Kalau berakhir di subkulit F, jumlah orbitalnya sama dengan 7. Nah, dari mana ini kita dapat? Ya, jumlah orbital ini kita ingat berdasarkan elektron maksimum yang ditampung masing-masing subkulit, dengan catatan satu orbital menampung maksimal 2 elektron sekaligus. Nah, jadi kalau mau kita buat untuk subkulit S, orbitalnya 1. Untuk subkulit P, jumlah orbitalnya sebanyak 3. Untuk subkulit D, jumlah orbitalnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk subkulit F, jumlah orbitalnya sebanyak 7, gitu ya. Kita buat di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jadi teman-teman, nilai bilangan kuantum magnetik ini tadi menunjukkan nomor orbital. Jadi nomor orbital ini berkisar dari min L sampai dengan positif L. Jadi kita tinggal ingat bilangan kuantum azimut untuk subkulit S tadi itu 0, berarti tidak ada min L-nya, tidak ada positif L-nya, dia hanya 1 karena dia 0. Berarti nilai bilangan kuantum magnetik untuk subkulit S itu selalu 0. Itu pasti ya. Kemudian untuk subkulit P, dia dari min L sampai positif L, berarti L untuk P itu adalah 1, berarti kita mulai nilainya dari min 1 sampai positif 1, berarti sini 0, kemudian positif 1. Kemudian untuk subkulit D berarti dari min 2 sampai positif 2, berarti kita buat di sini min 2, min 1, kemudian 0, positif 1, lalu positif 2. Untuk F-nya min 3 sampai positif 3, berarti min 3,
min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah gitu ya. Jadi nanti angka mana yang menunjukkan nomor orbitalnya, kita perhatikan tepat di kotak mana, di orbital mana nanti elektronnya kita gambarkan yang terakhir. Maka angka yang tepat di kotak terakhir itulah yang menunjukkan nilai bilangan kuantum magnetiknya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Tentukanlah bilangan kuantum tentukanlah bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik dari Na11. Kita tetap buat contohnya Na11. Nah, N-nya tadi kan sudah 3 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau menentukan bilangan kuantum azimutnya, L-nya. L untuk Na11. Nah, ingat L untuk subkulit S itu 0, P1, D2, F3. Berarti kita lihat elektron valensinya. Ingat, kita menentukan semua bilangan kuantum baik itu N, L, M, S nanti berdasarkan elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Kita ingat kembali, elektron yang berada pada subkulit yang terakhir. Subkulit yang terakhir dalam hal ini untuk konfigurasi Na itu adalah S. Tadi N-nya sudah 3 kita dapat. Kemudian L-nya karena berakhir di S berarti hanya satu nilai L-nya, yaitu 0. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya kita harus gambarkan berdasarkan jumlah orbitalnya. Karena berakhir di subkulit S berarti orbitalnya hanya ada 1. Berapa bilangan yang menunjukkan nomor orbitalnya? Ini kalau dia tadi M itu berkisar dari min L sampai positif L. Berarti M untuk subkulit S itu hanya 1 juga. Karena L-nya 0, maka M-nya pun pasti 0. Gitu ya, berarti ya sekarang kita isi elektronnya. Elektron pada subkulit S yang terakhir sebanyak 1. Berarti lebih dulu kita isi arahnya ke atas, lalu nanti kalau masih ada sisanya baru kita buat pasangannya dan arahnya berlawanan gitu ya. Satu ke atas, satu ke bawah. Karena kebetulan jumlah elektron di sini hanya ada 1, maka kita cukup buatkan di dalam kotaknya sebanyak 1. Nah, jadi berapa bilangan kuantum magnetiknya? Jawabannya sebanyak 0. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang menunjukkan arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron ini ada 2. Berarti kita berdasar pada elektron terakhir pada bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi misalkan di sini elektron terakhirnya adalah ke atas, maka nilai bilangan kuantumnya ini adalah S-nya sama dengan positif setengah. Kalau seandainya nanti bilangan kuantumnya elektronnya yang terakhir ke bawah posisinya, maka nilai S-nya sama dengan negatif. Jadi bilangan kuantum spin itu ada 2 ya. S-nya bisa bernilai positif setengah jika arahnya ke atas, terakhirnya ke atas, maka nilainya sama dengan positif setengah. Kalau dia nanti terakhirnya arahnya ke bawah, maka atau dikatakan dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai S-nya bertanda negatif setengah. Ya, bernilai negatif setengah. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk si Na nomor atomnya 11 ini, tentukanlah bilangan kuantum spinnya. Berarti kita lihat arahnya yang terakhir adalah ke atas. Berarti nilai S-nya pastilah bertanda positif. Oke, kita lihat satu contoh soal. Tentukanlah
keempat bilangan kuantum dari keempat bilangan kuantum dari misalkan 26 Fe. Oke. Jadi kita langkah pertamanya adalah kita langsung buat dulu konfigurasi dari si Fe ini. Nanti dia akan berakhir di konfigurasinya 4S2 3D6. Jadi kalau kita konfigurasikan ini dari awal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6, 4S2 dan 3D6. Oke, maka ingat bahwa dalam menentukan bilangan kuantum, baik itu bilangan kuantum N, L, M, dan S-nya, ya, kita butuh elektron valensinya. Lihat, ini berakhir di subkulit D, berarti elektron valensinya sebenarnya adalah 2 dan 6. Dan gitu ya, karena berakhir di subkulit D, masih ingat kalau dia subkulit S, elektron valensinya dari subkulit S saja. Kalau dia subkulit P, S tambah P. Kalau dia berakhir di subkulit D, berarti S tambah D. Berakhir di subkulit F, berarti S ditambah F. Nah, ini berakhir di subkulit D, berarti S ditambah D-nya. Nah, tapi teman-teman, walaupun elektron valensinya berakhir di subkulit S dan D, Anda jangan bingung untuk menentukan nilai bilangan kuantum N-nya. Dari mana kita lihat? Berarti apakah dari S-nya atau dari ED-nya, gitu ya. Tetap kita lihat siapa subkulit yang paling terakhir. Yang paling terakhir ini adalah si D. Maka kita akan menentukan tingkat energi utamanya itu ada pada subkulit D-nya. Nilainya sama dengan 3. Maka N-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, L-nya, karena berakhir di subkulit D, ingat tadi untuk subkulit S nilai L-nya 0, P1, D2, F3. Berarti karena berakhir di subkulit D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian M, bilangan kuantum magnetik kita dasarkan pada jenis orbitalnya. Kalau dia subkulit S, orbitalnya 1, subkulit D, P, orbitalnya 3, subkulit D, orbitalnya 5. Berarti kita gambarkan jumlah orbitalnya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung buat angkanya ini berkisar dari min L sampai positif L. Berarti dari min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Berapa jumlah elektron yang diisi pada orbital D? Ada sebanyak 6. Berarti 1, kita isi dulu masing-masing kotak, masing-masing orbital dengan 1 elektron dan arahnya ke atas. 2, 3, 4, 5. Masih ada sisanya karena jumlah elektronnya sebanyak 6. Berarti kita buatlah elektron masing-masing dalam kotak berpasangan dan arahnya berlawanan. 6. Nah, di mana elektron yang terakhir? Ini ada pada orbital yang nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan minus 2. Jadi angka inilah yang menunjukkan nomor orbitalnya. Jadi berapa nilai bilangan kuantum magnetiknya? Jawabannya sama dengan minus 2. Gitu ya. Di mana yang terakhir elektronnya berada? Pada bilangan orbital yang minus 2. Arahnya kemana? Itulah untuk menjawab spinnya. Arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Terakhirnya adalah yang ke bawah. Berarti ingat kalau S-nya nanti bernilai positif, maka arahnya ke atas. Kalau S-nya bernilai negatif, maka arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah berarti S-nya tentu bernilai min setengah. Gitu ya. Jadi N-nya 3, L-nya 2, M-nya min 2, dan S-nya min setengah. Gitu. Kita buat satu contoh lagi.
Ya, tentukan keempat bilangan kuantum dari contohnya Ca20. Oke. Jumlah elektronnya 20, kita konfigurasi berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Itu ya. Pas 20 ya. Oke. Berarti ingat terakhirnya berakhir di subkulit S. Berarti nilai N-nya sama dengan, lihat angka yang menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi utama si S-nya sama dengan 4. Karena berada di subkulit S, L-nya sudah ketentuan selalu bernilai 0. Kalau dia bilangan kuantum magnetik, ingat berkisar dari min L sampai positif L. Karena L-nya 0 berarti nilai M-nya juga pasti 0. Dan jumlah orbital untuk subkulit S itu 1. Ini nilainya 0. Oke. Jadi berapa elektron kita isi di S-nya? Ada sebanyak 2, satu ke atas, satu ke bawah. Jadi berapa nilai M-nya? Jawabannya 0. Berapa nilai S-nya? Karena terakhirnya ke bawah berarti bertanda negatif. Berarti jawabannya negatif setengah. Begitu teman-teman untuk pembahasan mengenai bilangan kuantum NLMS pada materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.